Saya menambahkan sedikit saja ya. Ini kan sidang masih akan lanjut nanti setelah jam 7. Meskipun ini sudah tahap terakhir ya. Hari ini adalah hari terakhir, hari pembuktian. Minggu depan sudah keterangan terdakwa. Nah, kami juga tetap sekali lagi, kenapa dalam rangkaian persidangan itu kami concern sekali, serius sekali untuk bertanya dan mendalami aspek kepastian hukum, aspek azas legalitas begitu sebagai salah satu bentuk perwujudan kepastian hukum, dan juga aspek hak asasi manusia. Kenapa kami sangat concern dari pertanyaan-pertanyaan terhadap ahli terkait dengan aspek kepastian hukum, azas legalitas, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Karena KPK itu wajib dalam menjalankan tugasnya, itu di pasal 5 Undang-Undang KPK, itu diatur. Komisi Pemberantasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berazaskan pada A. Kepastian hukum, kemudian B. Keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks itulah menjadi sangat penting untuk bicara tentang kepastian hukum, khususnya azas legalitas. Jangan sampai, ini salah satu bentuk contoh konkret yang kami dalami dalam rangkaian persidangan, jangan sampai sebuah pasal yang mungkin kalau divisualisasikan panjangnya hanya 1 meter misalnya begitu ya, tapi karena ada kepentingan pihak tertentu atau karena ketidaktaatan pada prinsip-prinsip hukum, azas-azas hukum, pasal yang 1 meter itu ditarik sedemikian rupa menjadi lebih panjang, jadi seperti pasal karet. Jangan sampai dalam proses penerapan hukum di sini, apalagi pemberantasan korupsi yang sama-sama kita hormati, terjadi fenomena pasal karet. Jangan sampai, karena kalau sampai ada pasal karet, apalagi dalam kasus korupsi, itu akan bisa membahayakan begitu banyak orang. Bukan hanya satu terdakwa, tapi itu bisa berbahaya bagi banyak orang yang pasalnya bisa disesuaikan kalau tiba-tiba ada orang tertentu yang memang harus dijadikan tersangka. Potensi dan risiko itu yang hendak dilindungi oleh prinsip kepastian hukum, oleh azas legalitas. Contohnya apa? Pasal 21. Pasal 21 itu di rumusannya sangat jelas. Kegiatan, tindakan, obstruction of justice hanya bisa dilakukan menjadi delik pidana begitu kalau itu dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Nah, jangan sampai 3 tahapan ini kemudian ditarik sedemikian rupa, entah untuk tujuan apa, seolah-olah juga termasuk tahap penyelidikan. Jadi sekaligus ini edukasi pada publik, penyelidikan dan penyidikan itu sangat berbeda. Di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, itu diatur berbeda. Di Undang-Undang KPK juga diatur berbeda penyelidikan dan penyidikan. Di putusan MK kemarin ahli mantan hakim konstitusi 7 tahun jadi hakim konstitusi, 35 tahun menjadi hakim peradilan umum, juga mengatakan ada penegasan pembedaan antara penyelidikan dengan penyidikan. Tidak boleh disamakan. Sehingga kami berharap dalam proses persidangan ini kita tetap patuh dan fokus pada rumusan deliknya. Dalam rumusan pasal 21-nya, perbuatan yang dikatakan obstruction of justice hanya bisa kalau terjadi di tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tidak bisa di tahap yang lain di luar yang disebutkan itu. Jangan jadikan pasal 21 ini sebagai pasal karet, karena itu bahaya sekali bagi penegakan hukum dan bahaya bagi semua pihak yang potensial kemudian dikenakan pasal 21. Jangan sampai ini jadi pasal karet. Itu yang pertama. Yang kedua, sejumlah ahli sudah tegas sekali mengatakan, kemarin ahli
hukum tata negara, mantan hakim konstitusi, dan mantan hakim peradilan umum juga. Dan tadi juga ada 1 ahli pidana, dan ada 2 buku ahli pidana yang sering dikutip oleh hakim, JPU ataupun PH dalam proses persidangan. Itu jelas mengatakan kalau bicara tentang pasal 21 yang rumusan deliknya adalah mencegah penyidikan, maka harus dibuktikan bahwa penyidikannya tidak berjalan. Sementara dalam perkara ini penyidikannya berjalan. Bahkan sejumlah pihak sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap dan bahkan sudah keluar setelah menjalani hukuman. Jadi prinsip-prinsip tersebut mestinya ditetapkan secara ketat, sekali lagi agar hak asasi manusia itu terlindungi dari potensi kesewenang-wenangan pihak-pihak tertentu. Agar pasal 21 ini tidak menjadi pasal karet. Nah, itu yang betul-betul kita jaga. Jadi proses sidang ini, proses meyakinkan majelis hakim ini, sekaligus sidang yang terbuka untuk umum ini, sebenarnya bukan hanya kepentingan terdakwa Hasto Kristianto, tapi bisa jadi kepentingan kita semua terkait dengan kepastian hukum, penerapan prinsip legalitas tadi agar pasal tindak pidana korupsi tidak jadi pasal karet, dan juga yang sangat penting agar due process of law yang dicita-citakan oleh semua pihak di bidang hukum itu bisa terlaksana sehingga potensi penyalahgunaan wewenang itu bisa diminimalisir. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, kalau tadi kita simak bersama-sama dari ilustrasi yang disampaikan, nggak jelas itu. Ada perintah untuk, ada arahan untuk merendam handphone, tapi nggak jelas handphonenya, handphone siapa, di mana merendamnya, apakah handphone itu ada atau tidak ada, dan apa isi handphone tersebut, dan apakah ada hubungan antara isi handphone itu dengan perkara, dan apakah ketika handphone ditenggelamkan kemudian penyidikan tidak jadi dilaksanakan. Tidak jelas dan tidak ada buktinya. Sehingga memang sudah seharusnya bagian-bagian ini membuat semakin terang bahwa bagian tersebut tidak terbukti. Tapi ini kan proses masih berjalan, masih ada sampai malam ini untuk pembuktian, dan minggu depan pemeriksaan terdakwa. Semoga bisa lebih terang dan bisa lebih jernih. Mungkin begitu. Terima kasih.